Bab 1477. Sekuat tenaga. 10 hari lagi akan pertandingan dengan klan Barbarian. Aku juga harus menggabungkan serangan dekat dan jauh, baru akan ada kesempatan menang. Erikin menarik napas panjang. Setelah dia menyetujui mengikuti pertandingan ini, perkumpulan para tetua juga memberikan token kepadanya. Orang yang ikut pertandingan ini yang paling menarik perhatian dirinya adalah Sonic He. Sangat ambisius ingin bertanding dengan Yul Xiao, pasti memiliki kehebatan yang kuat. Erikin memejamkan matanya, menyebarkan batu roh di sekitar, terus menyerap reiki, meningkatkan kultivasi. Dalam beberapa hari ini, Erikin mengurung dirinya dalam kediaman ini, tidak keluar, juga mengaktifkan formasi. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang sedang dia lakukan. 5 hari kemudian, Erikin keluar dari kediaman pergi ke daerah pendalaman klan, istana misterius di luar pegunungan ini. Kamu kenapa di saat demikian datang kemari? Leluhur keempat tetap bermuka tua, melihat Erikin kemari, juga sangat kaget. Master, aku ingin meminta izin penggunaan ruang giok darah selama 4 hari. Kata Erikin. 4 hari, kamu memiliki begitu banyak poin kontribusi. Yang perlu diketahui, Sarlenekin yang ikut perang puluhan tahun, cuma bisa meminta izin 3 hari. Leluhur keempat dengan curiga menerima token yang diberikan Erikin, mengalirkan reiki ke dalamnya. Kamu ini masih tidak cukup, kata leluhur keempat dengan tidak berdaya. Utang dulu, kata Erikin. Kamu mau berutang? Leluhur keempat pun tercengang. Dirinya tidak salah mendengarkan. Dia sudah tinggal ribuan tahun di sini, ini orang pertama yang tanpa basa-basi, datang masuk ke ruang dimensi dengan cara berutang. Lagi pula, keluarga Qin juga ada aturan demikian, berlatih terlebih dahulu, nanti baru memberi kontribusi. Master, seharusnya kamu juga mengetahui, pil patung emas aku itu memiliki pendapatan yang lumayan, tapi jika berdasarkan perhitungan kontribusi keluarga, asalkan pil patung emas ini bisa terus terjual, poin kontribusi ini bisa diambil dari token aku ini. Dan di dalam token aku ini juga sudah ada 1 hari, jadi aku hanya berutang 2 hari lebih saja. Kata Erikin. Tentu saja, dia juga tidak tahu apakah leluhur keempat akan menerima penjelasan ini atau tidak. Jika ditolak, paling dirinya akan pergi pinjam dengan kakak pertama, atau pergi menjual resep obat, mungkin akan terkumpulkan. Hal ini aku mengetahui. Mata leluhur keempat pun bergerak, lalu melambaikan tangan. Sudahlah, kamu juga demi pertandingan dengan klan Barbarian, kali ini anggap saja kondisi darurat. Tapi juga tidak boleh utang, aku akan bantu kamu bayar terlebih dahulu. Kamu harus semangat, jangan dipermalukan oleh klan Barbarian. Kata leluhur keempat ini dengan nada yang serius. Erikin sampai berutang juga harus masuk ke ruang giok darah ini, leluhur keempat tentu saja mengerti alasannya. Terima kasih leluhur keempat. Erikin pun merasa lega, dan tersenyum mengucapkan terima kasih. Bisa lancar, itu adalah hal yang baik. Tapi, Erikin pun agak susah mengucapkannya. Ada satu hal ingin mohon bantuan leluhur keempat, aku selama di ruang giok darah ini mungkin akan mengeluarkan teknik rahasia, berharap membantu menjaga rahasia ini. Hal ini tenang saja, 4 hari ini tidak akan ada orang yang masuk mengganggu kamu, dan kami juga tidak akan mengintai. Leluhur keempat pun menyetujui secara cepat. Kamu ini juga banyak hal yang dipikirkan. Meskipun leluhur kelima adalah garis kedua kekeluargaan, tapi di masalah penting, dia tahu harus bagaimana bertindak. Erikin menganggukkan kepala, sudah mendapat persetujuan dari leluhur keempat, dia pun merasa tenang, karena leluhur keempat adalah garis pertama kekeluargaan, pastinya secara manusiawi tidak akan mencelakainya. Leluhur keempat selanjutnya mengaktifkan formasi, Erikin kembali masuk ke dalam ruang giok darah. 4 hari pelan-pelan berlalu.
Seiring pertandingan antar klan Kaisar Qin dengan klan Barbarian akan dimulai, kota Kekaisaran Qin pun semakin meriah. Para kultivator pun mulai berargumen, di seluruh pelosok kota pasti ada kedengaran orang-orang yang sedang mendefinisikan hasil pertandingan. Dalam beberapa hari ini, karena tidak terdengar kabar apapun dari Erik Qin, orang yang membahas dia pun pelan-pelan berkurang. Malah jenius klan Barbarian menjadi pusat perhatian semua orang. Vektor Zan dari klan Barbarian War, di sisi barat kota Kekaisaran Qin membangun sebuah panggung pertandingan, menantang semua pendekar remaja hebat yang ada di dunia. Dalam 8 hari ini, Vektor Zan sudah berturut-turut bertanding 24 babak pertandingan, dan semuanya menang. Di dalamnya termasuk jenius dari berbagai klan dan sekte besar dinasti Qin, juga ada kultivator misterius dari luar daerah, tentu saja juga termasuk anggota keluarga Qin. Tidak peduli siapa, Vektor Zan menggunakan jurusnya melawan mereka, sangat hebat. Sampai hari terakhir, tidak ada kultivator yang berminat menantang Vektor Zan. Bahkan Vektor Zan pun mengumumkan, akan menantang Yul Xiao. Yul Xiao belum pergi dari kota Kekaisaran Qin, dia juga sedang menunggu pertandingan klan Barbarian ini. Tujuan Vektor Zan sangat sederhana, waktu itu, Sonic He hanya dalam satu serangan dikalahkan oleh Yul Xiao. Asalkan dirinya bisa menang melawan Yul Xiao, maka dia akan menjadi jenius terhebat di klan Barbarian. Yang membuat semua orang kegirangan adalah Yul Xiao setelah mendengar berita ini, juga menyetujuinya. Pertandingan ini akan terjadi beberapa hari kemudian, di panggung pertandingan. Aku tidak akan pergi. Di halaman rumah klan Barbarian, Sonic He terus berusaha keras meningkatkan kultivasi, bara api yang ada di sekitar, suhu sangat menyengat. Dirinya pun berjalan masuk ke dalam bara api, menahan suhu yang menyengat, melatih kulit jiwa dewa. Menerima berita ini, dia hanya mendengus. Ambisi Vektor Zan terlalu besar, ingin menekan reputasi aku, tapi menantang Yul Xiao, dia masih belum pantas. Dia pernah bertanding dengan Yul Xiao, tentu juga mengetahui kesadisan Yul Xiao. Di belakang senyuman manis itu, kemampuan Yul Xiao pasti berada di atas peringkat ke-35 dinasti besar ini. Sonic He menaikkan satu jarinya, menatap tetua klan. Satu serangan, Vektor Zan pasti tidak bisa menahan satu serangan dari Yul Xiao, kata Sonic He dengan penuh percaya diri. Tidak lama setelah Sonic He berkata demikian, di atas panggung pertandingan, Yul Xiao yang kelihatan tenang, pelan berjalan ke atas panggung pertandingan. Meskipun ekspresi sangat tenang, tetapi dalam hati sangatlah risih. Sudah 1 minggu berlalu, tetapi di saat terbayang dirinya kehilangan buah naga guntur dan rumput naga guntur, dia pun sangat emosi. Setelah mengingat saat dia mengejar lalu menenangkan hati, Yul Xiao pun mulai curiga. Apakah dirinya sudah ditipu oleh Erik Qin mereka? Awalnya hati ini sudah tidak bahagia, sekarang malah Vektor Zan yang tidak tahu mati ini datang menantang dirinya. Yul Xiao dalam hati mendengus, jika bukan karena tidak ingin membuat kamu luka parah, malah menguntungkan keluarga Qin, aku pasti akan menghajar kamu hingga babak belur, 10 tahun tidak akan bisa turun dari ranjang. Ayo mulai. Yul Xiao pun mendesak. Setelah wasit meniupkan peluit tanda pertandingan dimulai, sebuah sosok bayangan bagai angin. Bam! Hanya terlihat Vektor Zan terbang terbalik keluar dari panggung pertandingan. Vektor Zan juga merasa heran, bahkan dirinya juga tidak mengetahui kenapa dirinya bisa kalah. Yul Xiao memutar badan, sekejap mata hilang dari segerombolan orang. Semua penonton pun terkejut. Satu serangan, Yul Xiao langsung mengalahkan Vektor Zan. Hari ke-9, Erik Qin keluar dari ruang giok darah. Jeritan naga guntur yang histeris, sedangkan monster sumber energi menunjukkan ekspresi bahagia akhirnya berakhir, dan hampir meneteskan air mata.
Setiap monster sumber energi ini ada luka di badan, Reiki sangat lemah. Dalam beberapa hari ini, mereka dipukul habis-habisan oleh Erikin, hidup bagaikan neraka, sekarang akhirnya bisa terbebas. Kembali ke aula, leluhur keempat pun membuka matanya. Melihat sekilas Erikin, lalu melihat baik-baik. Erikin kelihatan sama 4 hari lalu, tapi tidak tahu kenapa, juga merasa ada yang berbeda. Sekuat tenaga. Leluhur keempat juga tidak banyak berkata, hanya dengan serius mengingatkan. Erikin menganggukkan kepala, menghirup napas dalam-dalam. Leluhur keempat mengeluarkan poin kontribusi yang begitu banyak untuk dirinya melatih. Ini adalah sebuah rasa peduli, juga merupakan rasa kepercayaan. Demi kakak pertama, kakak ketiga dan adik kelima, juga demi Warren Kin, leluhur keempat dan lainnya, pertandingan kali ini, dia tidak boleh kalah. Berjalan keluar dari istana besar ini. Kembali melihat cahaya matahari, menyinari badannya, Erikin ada sebuah rasa kembali ke kehidupan nyata. Bersambung.